Selamat pagi, perkenalkan saya Imade Dharma Putra dari program studi PJJ Informatika. Kali ini saya akan mereview jurnal yaitu Implementasi Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan kompetensi siswa di SMA Jakarta 1. Ini jurnal ini ditulis oleh Ritonga dan kawan-kawan. Latar belakang pembuatan jurnal ini yaitu transformasi teknologi di dunia saat ini sedang berada dalam era revolusi industri 4.0 atau 4.0, di mana teknologi yang berfungsi memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan. Tentu saja IoT termasuk dalam hal tersebut. Yang kedua, latar belakangnya itu pentingnya IoT atau Internet of Things diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai sektor, termasuk industri kesehatan, transportasi, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penguasaan teknologi ini menjadi kunci penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan kerja modern. Konteks lokal 1 yaitu SMK Jakarta 1 seperti banyak sekolah kejuruan lainnya berfokus pada memberikan keterampilan praktis kepada siswa agar siap menghadapi pasar kerja. Namun, teknologi IoT belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kurikulum atau praktik pembelajaran. Latar belakang selanjutnya itu pemahaman dan aplikasi. Meskipun perangkat keras atau jaringan dasar telah tersedia di sekolah, masih ada kesenjangan dalam pemahaman dan aplikasi praktisi IoT. Pelatih khusus dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan ini dan memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan teknologi tersebut. Permasalahan umum yang dibahas dalam jurnal ini yaitu yang pertama, penerapan teknologi masih terbatas. Meskipun teknologi berkembang pesat, implementasi di bidang pendidikan, terutama di sekolah kejuruan seperti SMK, seringkali tertinggal. Ada kesenjangan antara teknologi yang digunakan di industri dan teknologi yang diajarkan di sekolah. Kompetisi dasar siswa juga termasuk, yaitu siswa seringkali tidak memiliki kompetisi dasar dan dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi IoT yang dianggap sebagai salah satu keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Yang selanjutnya ada keterbatasan akses. Banyak sekolah menghadapi kendala dalam mengakses perangkat dan infrastruktur IoT yang diperlukan untuk pelatihan. Ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan. Tujuan yang diharapkan dari jurnal atau paper ini yaitu yang pertama, penguasaan teknologi IoT. Tentu saja untuk meningkatkan kompetensi siswa pada SMK Jakarta 1 dalam memahami dan menerapkan teknologi Internet of Things. Yang kedua, ada peningkatan metode pengajaran. Tujuan adalah meningkatkan metode pengajaran dengan menggunakan praktis dan kolaboratif yang efektif dalam mengajarkan IoT. Keterbatasan akses. Banyak sekolah menghadapi kendala dalam mengakses perangkat infrastruktur IoT yang diperlukan untuk pelatihan. Ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan. Yang selanjutnya ada kemampuan praktis. Siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar dalam mengaplikasikan teknologi tersebut dalam proyek nyata, seperti pengembangan sistem sensor dan kontrol otomatis. State of art dari paper ini yaitu pembelajaran berbasis IoT menjadi bagian integral dalam modernisasi sistem pendidikan. IoT memungkinkan pengumpulan dan analisa data secara real time yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Teknologi ini digunakan untuk membuat kelas yang lebih interaktif dan mendukung pembelajaran adaptif. Pendekatan kolaboratif dan praktis. Dalam konteks pendidikan IoT, metode pengajaran kolaboratif dan praktis menjadi penting untuk mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya, integrasi IoT dalam kurikulum. Kurikulum yang efektif harus mengintegrasikan elemen-elemen IoT dalam pembelajaran baik secara teori maupun praktik. Ini mencakup pengajaran tentang sensor aktuator, jaringan, dan analisis data. Adapun beberapa keunggulan dalam metode paper ini. Yang pertama, pengembangan keterampilan praktis. Metode PBL memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek nyata untuk mereka menerapkan konsep IoT dalam situasi dunia nyata. Hal ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan industri. Pendekatan kolaboratif dan praktis. Dalam konteks pendidikan IoT, metode pengajaran kolaboratif dan praktis menjadi penting untuk mengembangkan keterampilan siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk bekerja dalam tim
memecahkan masalah bersama, dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis ke dalam proyek nyata. Integrasi IoT dalam kurikulum. Kurikulum yang efektif harus mengintegrasikan elemen-elemen IoT dalam pembelajaran baik secara teori maupun praktik. Ini mencakup pengajaran tentang sensor, aktuator, jaringan, serta analisis data. Implementasi paper ini dalam metode diagram berikut adalah dalam bentuk diagram, yaitu yang pertama kurikulum berbasis IoT, teori IoT, proyek IoT, praktikum IoT yang akan berujung pada evaluasi dan refleksi. Setelah itu ada penilaian proyek, umpan balik pembelajaran, penyusunan laporan, serta presentasi hasil proyek. Berikut saya jelaskan ke diagram sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis IoT, teori IoT agar siswa mempelajari konsep teori dasar IoT termasuk sensor, aktuator, dan jaringan. Proyek IoT, siswa diberikan proyek yang menantang dan mengaplikasikan teori IoT dalam situasi nyata. Yang selanjutnya ada praktikum, yaitu siswa melakukan praktikum untuk mendapatkan pengalaman langsung menggunakan perangkat IoT. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu perancangan sistem IoT, sistem perancangan sistem IoT yang mencakup desain arsitektur dan pemilihan komponen. Pengembangan prototipe, siswa mengembangkan prototipe sistem IoT yang melibatkan pengumpulan data dan kontrol otomatis. Setelah itu pengujian sistem IoT, siswa menguji sistem dan memastikan fungsionalitas dan keandalan serta melakukan validasi hasil. 3. Ada evaluasi dan refleksi. Dengan hasil proyek dievaluasi berdasarkan kerja yang telah diterapkan, umpan balik akan diberikan pada siswa. Setelah itu ada penyusunan laporan, siswa menyusun laporan lengkap mengenai proyek IoT. Setelah itu siswa memproseskan hasil proyek mereka kepada kelas dan pengajar, membangun keterampilan komunikasi dan presentasi. Berikut adalah hasil penyusunan dalam bentuk tabel. Hasil data yang peroleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas metode pembelajaran berbasis IoT diimplementasikan dalam kurikulum SMK Jakarta 1 terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi siswa dan berbagai aspek termasuk keterampilan teknis, problem solving, dan kerjasama tim. Selanjutnya ada relevansi pembelajaran. Siswa menunjukkan peningkatan minat dan motivasi menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis IoT lebih relevan dan menarik dibandingkan metode konvensional. Adapun peningkatan keterampilan untuk abad 21 ini, yaitu selain keterampilan teknis, metode ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi kerjasama dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam era industri 4.0. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penerapan metode ini yaitu yang pertama adalah keberhasilan pembelajaran berbasis IoT menerapkan metode pembelajaran berbasis IoT di SMK Jakarta 1 berhasil meningkatkan kompetensi keterampilan siswa dalam berbagai aspek termasuk teknik, analitik, kolaboratif, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu persiapan untuk masa depan. Metode ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang semakin terhubung dan digital dengan keterampilan yang relevan dan kebutuhan industri saat ini. Pembelajaran yang relevan dan menarik, pendekatan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan teknologi terkini membuat siswa lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar yang berkonsentrasi pada hasil pelajaran yang tentu saja lebih baik. Pengembangan lebih lanjut, AI atau Artificial Intelligence mengintegrasikan IoT dengan AI untuk memberikan siswa pengalaman dalam membangun sistem pintar. Misalnya, proyek yang melibatkan pengembangan perangkat rumah pintar yang dapat belajar dan beradaptasi dengan kebiasaan pengguna. Adapun keamanan IoT, jika ditambahkan modul yang berfokus pada keamanan dalam sistem IoT termasuk enkripsi, autentikasi, dan perlindungan terhadap serangan siber. Pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Kembangkan alat bantu berbasis IoT yang disesuaikan untuk siswa yang difabel atau berkebutuhan khusus. Misalnya perangkat interaktif yang memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran bagi siswa dengan gangguan pendengaran atau penglihatan. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih.